yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada acara diseminasi penerapan budaya positif aksi nyata Modul 14 SMP Negeri 3 Segeri. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak siapa? Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara diseminasi pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Guru Penggerak SMP Negeri Segeri, yang kami hormati Bapak Ibu serta staf SMP Negeri Segeri yang kami hormati, serta anakku sekalian yang sempat hadir pada kesempatan. Pertama-tama karena kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena dengan isinya sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka kegiatan dari Guru Penggerak, yaitu diseminasi penerapan budaya positif aksi nyata Modul 14 untuk SMP Negeri 3 Segeri. Kemudian salawat dan salam mari kita berikan kehadiran dengan kita adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang kami hormati dan kami berbahagia kesempatan ini dalam rangka tugas barangkali ini dari Guru Penggerak, yaitu mengadakan diseminasi tentang penerapan budaya positif angkatan berapa? 9. Angkatan 9 ya. Ini sudah berjalan sudah berapa kali? Ya, sudah berjalan sekitar 3 bulan ya. Di mana kita ketahui bahwa Guru Penggerak itu ya kegiatannya selama kurang lebih 6 bulan ya. Ini patut kita apresiasi kepada Bapak. Mudah-mudahan karena sudah ada Guru Penggerak yang tertahun yang sudah berhasil selesai, ya, mudah-mudahan ini yang dua ini ya dapat mengikuti jejak beliau itu, yaitu guru kita, yaitu Bapak Salahuddin SPD MPD. Dan alhamdulillah setelah selesai itu ya tidak lama sudah diangkat ya menjadi kepala UPT di salah satu di pulau dekat tempat dia, yaitu di Pulau Selangdong. Ya, ini harapan kita nih, mudah-mudahan ini Guru Penggerak kita yang ada dua ini orang yang dapat mengikuti beliau ya. Kemudian yang paling penting sekali ya, kita berharap itu mudah-mudahan apa yang selama ini ya Guru Penggerak didapat di dalam kegiatan yang selama 6 bulan ya, kita berharap mudah-mudahan dapat ya diterapkan ya ke anak-anak didik kita ya. Begitu juga kepada teman-teman guru supaya ada nilai positifnya yang bisa kita ambil, kita bisa bagikan kepada teman-teman kita ya. Mudah-mudahan ke depan lagi ya, ke depannya ada lagi Guru Penggerak dari SMP 3 Segeri yang bisa
penting. Kemudian ya, yang paling penting juga mudah-mudahan ya, itu ada, saya rasa tentu ada nilai positifnya ya, yang nilai positifnya terutama kepada anak kita sebagai guru penggerak. Jadi guru penggerak itu harus ya, banyak-banyak bergerak. Tentu anak-anak sekolah juga ya diharapkan itu banyak bergerak, aktif ya, sebagaimana ya. Kalau tidak bergerak ya apa namanya kita ketinggalan ya. Ya, apalagi kalau ya kita ada apa namanya ada cita-cita ya mau menjadi apa namanya ya sebagai pemimpin atau kepala sekolah ya, sekarang itu harus melalui jalur dari guru penggerak ya. Harus lolos dari guru penggerak ya. Saya rasa ini ya yang perlu apa namanya saya sampaikan kepada teman-teman dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari SMP Negeri 3 Slipi. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak membuka kegiatan diseminasi penerapan budaya positif pada hari ini. Acara selanjutnya istirahat ya. Istirahat, setelah istirahat dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Isbat SPD MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati peserta diseminasi penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai, saya dari CGP akan bilang mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiri sejenak untuk melakukan sedikit. Kita bergerak sedikit supaya dalam mengikuti kegiatan ini kita senantiasa semangat selalu. Oke ya, diperhatikan ya, kita bergerak sesuai dengan gerakan nyata. Goyang, goyang, goyang.
menerima materi diseminasi penerimaan penerapan budaya positif di SMP Negeri 3 Semiri. Sebagaimana penyampaian protokol tadi, saya dari calon guru penggerak Negeri 9 Muhammad Isbat SPD MPD yang insya Allah akan bersama kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Bapak Ibu sekalian, tentang konsep inti budaya positif ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang konsep inti budaya positif. Yang namanya positif berarti yang bagus-bagus ya, budaya positif. Apa itu? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Selanjutnya tentang keyakinan kelas yang akan kita bahas satu persatu nanti. Kemudian selanjutnya tentang segitiga restitusi. Mungkin bahasa-bahasa di atas mungkin masih awam terhadap Bapak Ibu sekalian nanti ya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang apa konsep inti budaya positif ini ya. Yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Merupakan pergeseran dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, yang kedua adalah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini akan kita bahas satu. Ada 4 ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memotong karakter. Yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa yang dimaksud tersebut? Ilusi guru mengontrol murid, ini mengontrol murid. Ya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jangan memaksa ya, jangan memaksa kalau memang siswa atau murid tersebut tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, ingat bahwa kita ini sebagai guru atau pimpinan sekolah ya, kita tidak boleh juga memaksakan dia terhadap murid atau siswa kita di sekolah apapun yang ditugaskan. Kalau dia tidak mau ya jangan kita paksakan, jangan kita paksakan. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi guru di sekolah pengganti orang tua di rumah ya, kita sebagai orang tua di sekolah. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jangan sampai kita menyuruh anak-anak sembarang kita suruh anak-anak, itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau wujudan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya
dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Miskonsepsi yang ketiga tentang teori kontrol, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Itu miskonsepsi kontrol yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu keempat miskonsepsi tentang teori kontrol dalam budaya positif. Ini selanjutnya, bagaimana perubahan dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang sebelah kiri adalah stimulus respon, kemudian yang di sebelah kanan ada teori kontrol. Ya, kalau stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa sepenuhnya mengontrol orang lain. Stimulus respon yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu teori kontrolnya. Kemudian ketiga, stimulus respon model berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrol model berpikir menang-menang. Itu tentang perubahan dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian selanjutnya tentang disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sering mendengarnya atau Bapak melakukan disiplin. Disiplin itu apa sih? Ada yang bisa? Apa itu disiplin? Contohnya disiplin apa? Ya? Taat aturan. Apalagi Bapak Ibu? Disiplin waktu. Ya, kapan saatnya anak belajar, istirahat, disiplin waktu. Disiplin berpakaian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, kita harus menjalankan. Disiplin asas, disiplin belajar. Ya, jangan belajar sambil main game. Nah, kebanyakan sekarang kan itu anak-anak kita seperti itu ya. Luar biasa tantangan pendidikan sekarang, luar biasa. Kita menjelaskan di depan, anak-anak juga sibuk di belakang. Ya. Itu kalau kita tidak mengontrolnya, jadi kita sibuk menjelaskan di depan, anak-anak juga sibuk di. Ya, jadi kita tidak bisa kita tidak bisa mengatakan bahwa teknologi ini salah ya. Bagaimanapun teknologi itu semua akan semakin canggih ke depannya. Nggak bisa kita stop teknologi, nggak bisa. Ya, kapan kita men-stop teknologi, maka kita akan ketinggalan zaman. Ya, betul sekali Pak. Ini disiplin. Jadi ini disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu pengertiannya adalah belajar. Disiplin berkonotasi dengan disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Nanti apa itu kebijakan universal sebentar juga akan ditampilkan. Itulah pengertian tentang disiplin. Kemudian yang kedua,
dari disiplin ke disiplin positif. Tentunya kalau disiplin positif ya artinya yang positif ya, yang positif. Apa itu? Adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kata kuncinya yang terbaik, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik murid kita tanpa imbalan penghargaan. Ya bisa sih imbalan penghargaan, tapi jangan terus-terusnya, karena nanti akan dibiasakan terus. Mana saat mereka ranking 1, mana imbalan saya, itu akan diajar ya tidak apa sih masalah kasih imbalan, tapi jangan seterusnya ya, ataupun ancaman ataupun hukuman. Itu disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, apa itu kebijakan yang sebentar akan saya tampilkan, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita lihat nilai-nilai kebajikan adalah ini tadi yang disebutnya apa itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh, ada 4 nilai-nilai kebijakan institusi atau organisasi ya. Kalau kita di kurikulum Merdeka ini, di Koma ini tentang profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebijakannya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 1, itu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan P3 ini adalah mandiri ya, di mana-mana yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pasti di urutan yang pertama. Ini profil pelajar Pancasila yang menyangkut tentang keimanan. Coba kita lihat Pancasila, ketuhanan yang mana. Pasti yang pertama itu tentang keimanan dan ketakwaan ataupun ketuhanan ya. Kemudian mandiri, bagaimana anak kita bisa mandiri. Kemudian selanjutnya bernalar kritis, menyaring budaya-budaya negatif yang dari luar, disaring, diambil, jangan diambil yang negatifnya, kita ambil yang positifnya. Kemudian berkebinekaan global, dan kita menghargai budaya-budaya adat istiadat yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Ini adalah 6 dimensi yang ada di dalam profil Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sering membaca atau melihatnya tentang nilai kebajikan yang ada di P3 ini. Kemudian selanjutnya di sosial atau organisasi primary years program ada toleransi. Apa itu toleransi? Saling menghargai ya, saling menghargai ya, rasa hormat. Nah, ini semua nilai-nilai kebajikan. Integritas, punya integritas yang tinggi, punya empati, simpati, empati ya. Kemudian punya keingintahuan yang tinggi. Apa yang terjadi saat sekarang ini, anak-anak harus punya keingintahuan yang tinggi. Kemudian bagaimana kreativitasnya, ya kreativitasnya guru prakarya, bagaimana anak berkreativitas, berinovasi. Kemudian tadi sampai mandiri, ada juga mandirinya. Kemudian bagaimana saling menghargai, kemudian kerjasama, percaya diri, antusias, dan komitmen. Ini dari Indo Primary Years Program PYP. Kalau yang tadi adalah profil pelajar Pancasila tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, bagaimana nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Pertama itu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri, memberikan yang terbaik.
Itu tentang keterampilan hidup atau life skill. Kemudian selanjutnya, petunjuk hidup, nilai-nilai kebajikannya peduli. Bagaimana kita peduli lingkungan, peduli sesama, ya. Penalaran kita seperti apa, berorganisasi, anak kita diajarkan organisasi intrakurikuler, OSIS, organisasi ekstrakurikuler, PMI, PMR, pramuka dan sebagainya. Kemudian kesabaran, kemudian pemecahan masalah, bagaimana anak-anak itu bisa memecahkan masalah sendiri, kemudian sumber pengetahuan, kemudian bekerja sama, keteguhan hati, tanggung jawab, keberanian, keingintahuan sama juga di atas, kemudian usaha, kehormatan, memiliki rasa humor dan berinisiatif. Ini adalah 4 nilai-nilai kebijakan yang tertuang dalam profil pelajaran Pancasila, PYP, life skill, dan petunjuk hidup. Tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Tentang kebutuhan dasar ini yang sangat vital. Apa kebutuhan dasar manusia? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita lihat apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Ini kita lihat ada 5, ya. Kebutuhan bertahan hidup, betul ya, betul. Makanya ada kasih sayang dan dapat diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kemudian selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan dan kesenangan. Contoh dari kebutuhan dasar manusia sudah disebutkan oleh Posas tadi. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup, survival, ya, survival. Ini yang pertama. Bagaimana kita mendapatkan makanan, pakaian, sandang pangan, ya, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Ini menyangkut tentang kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Contoh, ya, contoh. Kemudian kasih sayang dan dapat diterima, kebutuhan dasar manusia yang kedua, ya, berbagi, rasa diterima, dipedulikan, bagian dalam kelompok, dan kerjasama. Anak-anak punya harus rasa simpati dan empati, ya. Apa yang dirasakan oleh teman-temannya kita juga harus merasakan. Kalau dia berduka, kita juga harus berduka. Kalau dia bersenang-senang, kita juga harus ikut bersenang. Rasa empati dan simpati. Duka yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, simpati atau empati itu? Empati. Kita harus berempati. Kalau bersimpati, duka yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Jadi empati, ya, merasakan duka, merasakan duka, empati. Itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah harga diri, kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan punya skill ataupun keterampilan. Selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, mandiri, memiliki banyak pilihan, mencoba hal baru, dan tidak mudah terpengaruh. Selanjutnya kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan dan kepuasan sangat dibutuhkan dalam sepekan. Paling tidak kita harus refreshing, mencari tempat-tempat istirahat, hiburan, ya. Gunakan satu hari kita untuk beristirahat atau berefreshing, memberikan nutrisi pada otak kita untuk jangan seterusnya untuk berkegiatan terus, ya. Kita harus selingi dalam 1 minggu itu. Kesenangan dan kepuasan sangat dibutuhkan. Motivasi pragu manusia, mari kita tanya kepada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku?
Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang, jadi pahami baik-baik, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan, misalnya upacara, ya, harus hadir upacara supaya tidak ditegur oleh bapak kepala sekolah. Harus hadir saat jamnya berlangsung, ya, yang pelajarannya supaya tidak ditegur. Itu menghindari rasa ketidaknyamanan. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apapun yang kita mau, baik dengan cara yang baik ataupun tidak baik. Ada orang-orang yang seperti itu, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kemudian selanjutnya, bagaimana menurut Anda? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Senyum itu obat, ya, bagi si pasien. Dengan senyum saja orang bilang, oh, ini orang bergembira, ya. Walaupun hati kita saja tidak harus tetap senyum. Apakah untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi perilaku manusia. Apa motivasi sehingga mereka berbuat seperti itu? Apa motivasi manusia sehingga mereka berlaku seperti itu? Nah, kita lihat menurut Dian Gosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Dari eksternal, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, juga eksternal di luar, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kalau kata kotornya cari-cari muka, CCM, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mentang-mentang ada kepala sekolah yang gitu di situ namanya, itu namanya CCM, cari-cari muka. Internal dari dalam diri kita, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi ini harus berjalan seperti itu, menjadi orang yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 kenapa manusia berperilaku seperti itu. Menurut Dian Gosen, ini seorang sosiolog yang mengamati tentang perkembangan jiwa sosial masyarakat. Dian Gosen ini orang dari luar. Ada 3, ya. Ya, ini sebelum lanjut di sini saya akan memperlihatkan dulu. Masih semangat Bapak Ibu, ya? Masih semangat? Masih semangat? Kalau saya mengatakan teguh semangat, yes, ya. Kalau saya mengatakan teguh 1, ya, teguh 1, yes, teguh 2, oke, teguh 3, semangat, teguh 4, konsentrasi, teguh 5, siap belajar. Paham Bapak Ibu sekalian? Teguh 1, yes, teguh 2, oke, teguh 3, semangat, teguh 4, konsentrasi, teguh 5, siap belajar. Kalau teguh 1, teguh 2, teguh 3, teguh 4, teguh 5. Oke, belajar. Teguh 1, teguh 2, teguh 3, teguh 4,
beri rahma. Ulangi lagi, tepuk lima kali. Tak tak tum, tak 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 tum, tak 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 tum, tak 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 tum, tak tak tak. Ya, berirama ya. Oke. Oke, kita saksikan dulu video di atas ini ya. Mungkin kita bisa melihat apa yang ada. Oke, dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Tadi videonya tentang apa? Anak-anak yang sering terlambat ya? Artinya gurunya menghukum. Kemudian selanjutnya apa? Hah? Tanpa mengetahui masalahnya, seterusnya seperti itu. Dia hukum terus. Pakai mistar. Kalau dulu kita seperti itu ya, mistar yang besar itu, wah setiap hari itu ada. Jadi jangan kita berlaku seperti itu tanpa mengetahui sebab-sebab anak terlambat, terus langsung kita menghakimi. Ya. Dari video tadi dicontohkan, iya anak tadi kenapa dia terlambat? Kenapa dia terlambat? Karena orang tuanya yang dia rawat dulu, ya. Orang tuanya stroke, dia harus bawa ke rumah sakit untuk diobati. Makanya tanpa mengetahuinya, gurunya terus mengujuk-ngukupnya, mencambuknya dengan mister apa dan sebagainya. Dan suatu ketika si guru ini melihat sendiri apa yang dilakukan anak-anak ini pada pagi hari sebelum anak kita itu berangkat ke sekolah. Ternyata itu tadi kita lihat bahwa si anak tadi itu merawat, mungkin karena bapaknya sudah tidak ada atau saudara-saudaranya, merawat
ibunya sebatang kara dari videonya tadi. Jadi timbullah rasa penyesalan dari guru tersebut, dan ternyata selama ini saya salah menghukum anak tanpa bertanya apa yang menjadi sebab anak tersebut. Sering kita prosesnya, sering kita seperti itu. Saya juga sering seperti itu, ya, tanpa sebab-sebab yang apa sehingga anak tersebut kita hukum, ya. Jadi mulai hari ini ya kita nanti sebentar akan kita jelaskan apa-apa yang akan dilakukan apabila ada anak yang bermasalah. Oke, tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan restitusi itu beda ya. Kemudian restitusi juga itu beda. Nah, silakan kita lihat. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Langsung saja kalau menghukum ya, sini kamu itu dari tadi tidak memperhatikan. Push up, kehilangan sekali, ya. Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, itu kalau hukuman. Kemudian hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian selanjutnya, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Pokoknya kamu salah, kamu tidak mencatat, kamu main-main di belakang, sini kamu berdiri di depan kelas. Kemudian selanjutnya, hukuman itu adalah hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau saat sekarang ini, jangan sekali-sekali mencubit pun anak-anak, itu kan kita melanggar undang-undang perlindungan anak-anak. Baru-baru di daerah Jawa, bagaimana seorang guru agama Ustaz itu dilaporkan orang tuanya karena si anak tidak mau pergi salat zuhur sehingga dijewer. Dilaporkan orang tuanya, gurunya salah. Gurunya salah karena katanya, kenapa kamu jewer dia? Dia tidak pergi sholat zuhur. Dilaporkan Ustaz, dituntut 50 juta rupiah gurunya. Itu di luar Jawa baru ini. Iya, bayangkan, jadi jangan sekali-sekali mengapa-apain anak ya. Bukan lagi samanya mister yang berbicara, penghapus yang berbicara, satu penghapus pas di depan kita. Itu dulu kita seperti itu ya. Ya, dulu seperti itu, hukumnya seperti itu ya. Kemudian perbedaannya dengan konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi misalnya, anak-anak kalau kau berbuat begini, sanksinya akan seperti ini. Itu konsekuensi. Kalau kau terlambat, sanksinya kamu harus mencatat 100 kali kata-kata seperti ini. Itu konsekuensi ya. Kemudian konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu. Dan karena tidak nyamannya itu tadi tuh disuruh mencatat sepersekian 100 atau apakah karena dia melanggar. Itu konsekuensi ya. Jadi ada kesepakatan sebelumnya kalau anak melanggar akan seperti itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ada sedikit saya ingin membagikan Bapak Ibu sekalian tentang pengalamannya. Nanti kita tolong ajudan ya per kelompok saja itu. Kita tuliskan saja apakah itu adalah konsekuensi ataupun hukuman. Dicetak saja, cetak saja. Apakah kata-kata yang ada di bawah itu adalah hukuman ataupun konsekuensi? Ya, waktunya 5 menit saja. Dicetak saja. Cetak saja. Ya, waktu 5 menit, silakan berdiskusi selama kelompoknya. Apakah hal-hal yang tercatat itu adalah hukuman atau konsekuensi? Kurang lebih 5 menit, Bapak Ibu, kita selesaikan. Jadi dicetak saja apakah itu hukuman ataupun tidak tulis ya. Oke, sorry.
K? Ya, silakan 5 menit saja. Apakah hukuman ataupun konsekuensi? Jadi tadi hukuman itu spontan ya, spontan. Kalau konsekuensi ada kesepakatan sebelumnya. Ya, ini di atas. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Apakah itu adalah hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apakah hukuman atau konsekuensi? Ingat, konsekuensi tadi ada kesepakatan sebelumnya ya, ada kesepakatan sebelumnya. Dan kalau kamu terlambat, kamu akan dikasih uji. Itu konsekuensi. Kalau hukuman itu spontan, spontan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, apakah hukuman atau konsekuensi? Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up di kelas lain karena tidak menggunakan masker ini waktu saat pembelajaran harinya ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada juga anak-anak kita itu yang sering mencoret-coreti bukunya di dalam kelas. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ya, di kenapa buatnya hukuman H? Ya, nah, hukuman yang pertama. Ya, konsekuensi harus bernilai positif. Kalau hukuman karena negatif ya, jadi singkat saja H atau K. Oke, saya kira sudah ya. Yang pertama dibacakan saja. Hukuman atau konsekuensi. Diperkenalkan Bu, namanya siapa? Teman-teman di sini kurang mengetahui namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini ada mengenai hukuman atau konsekuensi. Ada termasuk tindakan guru atau hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini termasuk konsekuensi. Konsekuensi? Ya. Oke. Yang kedua, nanti sebentar kalau yang lain. Lari mengelilingi lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu adalah hukuman atau Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, termasuk hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Ya.
Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, termasuk hukuman. Oke, lanjut lagi di kelompok 2. Bacakan saja, nanti kita kesepakatan sebentar. Baiklah, saya lanjut. Bentuk yang berikutnya yaitu murid diminta itu kan? Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga menurut kami termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut kami ini adalah sebuah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut kami juga ini adalah sebuah konsekuensi. Oke, untuk kelompok 3 selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya untuk tindakan guru berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tindakan tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Menurut kelompok kami termasuk konsekuensi. Tindakan selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Menurut kelompok kami termasuk konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Menurut kelompok kami ini termasuk hukuman. Dan yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Di sini termasuk bentuk hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira dan yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah memahami tentang hukuman atau konsekuensi dari redaksi kalimatnya. Ya, kita bisa tahu bahwa ini adalah hukuman ataupun konsekuensi. Kalau konsekuensi menurut tadi kembali ke arah yang positif, ya, ke arah yang positif. Kalau konsekuensi, kalau hukuman itu spontan. Baik, ya. Jadi inilah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah ini yang baru-baru saya praktekkan di sekolah tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Restitusi, baru-baru saya praktekkan video tentang bagaimana penanganan restitusi di sekolah. Saya ambil contoh tentang siswa yang sering terlambat di sekolah. Yang kedua, kasus yang kedua, saya mengambil contoh siswa yang mengecat rambutnya dengan warna merah. Itu ada saya videokan, disimak, ada di YouTube, saya kirim juga. Sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah ini sebagai guru 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum, beranggapan diperlukan sistem untuk menekan murid. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, menggunakan keinginan untuk menciptakan rasa tidak nyaman dalam diri murid. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, kita bertindak sebagai teman, memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nanti sebentar akan dijelaskan. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau, posisi kontrol kita sebagai pemantau, bersikap sebagai pemantau yang mengandalkan catatan atau bukti perilaku murid. Kemudian selanjutnya seorang guru bertindak sebagai manajer,
mengarahkan murid untuk bertanggung jawab pada perilakunya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu di sekolah. Kasus Randi yang terlambat hadir di sekolah. Kalau dia penghukum, kata-katanya seperti ini: terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu posisi hukum, posisi guru sebagai penghukum, kata-katanya seperti itu. Kalau terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Contoh ya, contoh. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Randi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak, ibu, tidak akan terlambat lagi. Bapak benar-benar kecewa sekali sama kamu. Itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Sudah berjanji saya tidak akan terlambat lagi. Tapi si anak ini, si Randi ini melakukan kesalahan yang serupa. Ini yang dilakukan oleh guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Randi, ayolah, bagaimana sih kamu? Ayolah bantu diri bapak, ibu ya. Jangan lakukan lagi seperti itu. Itu kata-kata semakin intonasinya itu, pengucapannya itu semakin diperhalus ya. Dia sebagai teman. Randi, ayolah, bagaimana sih? Ini sebagai teman kepada siswa ya. Bagaimana sih kamu? Ayolah, bantu ibu demi menegakkan aturan kita di sekolah. Kalau terlambat lagi di sekolah, tentu akan ada konsekuensi. Kemudian 5 posisi kontrol guru yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Kata-kata yang saya dilakukan adalah kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini pertanyaan kita ke siswa sebagai pemantau. Kamu terlambat lagi. Apakah kamu sudah mengerti kesepakatan yang kita sudah buat? Kalau terlambat lagi, apa kesepakatannya? Saya harus begini. Kemudian ini yang paling bagus. Manajer, posisi kontrol manajer. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Kalimat yang bisa kita gunakan saat bertanya kepada anak-anak, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip keyakinan bahwa kalimat yang bisa digunakan adalah, ini intrinsik dari dalam ya. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa keyakinan kelas kita ya selama ini yang sudah kita sepakati? Kemudian apa bayanganmu tentang kelas ideal? Saya kira demikian apa yang bisa saya paparkan pada hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah. Atau contoh-contoh budaya tadi sudah kita simak bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada kehadirannya pada penerapan budaya positif aksi nyata melalui satu tempat. Insyaallah kehadiran Bapak senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami mau kesediaan Bapak Ustaz Hadi untuk membacakan doa pada hari ini. Baik, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
pemerintah.